Tak bisa dipungkiri, naiknya popularitas diiringi dengan prestasi timnas Indonesia di kancah internasional benar-benar menggugah selera sejumlah pemain keturunan di Eropa yang ingin kembali ke tanah leluhur. Tak sedikit dari diaspora yang ingin kembali. Kini pemain keturunan dari Premier League pun sampai menyatakan ketertarikannya melihat perkembangan sepak bola Indonesia. Sesuatu yang sangat berbanding terbalik dengan apa yang terjadi di negara tetangga, Malaysia, yang selalu mendapati penolakan hingga salah klaim. Mungkin karena itu media-media negeri jiran sekarang banyak yang mengakui bagaimana hebatnya Indonesia mengukir prestasi, sehingga menjadi daya tarik tersendiri bagi pemain berbakat berdarah Nusantara. Lantas bagaimana pengakuan dari Malaysia? Dan siapa pemain IPL yang menyatakan tertarik dengan Indonesia? Seperti bunga yang mekar, semakin banyak prestasi yang diraih, semakin banyak pula perhatian yang didapatkan. Mungkin begitulah kata-kata yang tepat untuk kondisi timnas Indonesia yang semakin mekar di kancah internasional saat ini. Ya, seiring bertambahnya prestasi dengan memastikan diri sudah bermain di Piala Asia 2027 hingga sedang bersaing menuju Piala Dunia 2026, membuat Indonesia menjadi salah satu tujuan sejumlah pemain keturunan. Namun mengingat makin tingginya persaingan, pastinya nggak semua pemain keturunan baru bisa masuk begitu saja. Makin kesini makin disortir, PSSI bersama Sintayong lebih memilih yang berkualitas dan sesuai kebutuhan. Sesuatu yang memang penting, Joy, karena untuk terus meningkatkan level persaingan dalam skuad, daripada mengambil pemain yang kurang bisa bersaing, ujung-ujungnya bisa jadi camat atau justru bisa jadi nggak dipanggil. Macam yang paling terbaru saja oleh Romani dan Kevin Dix, merupakan pemain yang berkualitas semua dan posisinya masih dibutuhkan karena fleksibel juga, ya kan? Nah, kini entah mengapa sejumlah bintang top yang punya keturunan juga menyatakan punya keinginan untuk bela merah putih. Ya, sejumlah pemain keturunan yang sebenarnya sudah tidak eligible untuk membela Garuda, macam Tijani Randers hingga Van Dijk pun tetap tanggap punya darah merah putih yang mengalir di dalam diri mereka. Hal itu juga yang diungkapkan pemain Brighton and Hove Albion, Joel Veltman, yang ternyata memiliki keturunan Indonesia. Bahkan ia mengatakan mungkin dirinya akan memilih untuk berseragam merah putih jika saja masih bisa. Menurut saya, ibu dan nenek saya berasal dari Indonesia. Jika saya punya kesempatan memilih, saya mungkin memilih bermain untuk Indonesia, ujar Joel Veltman dalam sebuah wawancara khusus bersama MyHeritage, sumber suarabola.com. Lalu pewawancara juga menyatakan kembali ke Joel Veltman, kami mengetahui kakek buyut Anda, Lambert Pratt, mengabdi pada kerajaan Belanda Tentara Indonesia. Sementara nenek buyut Anda, Jacoba van der Kamp, lahir di Indonesia, yang mana masih menjadi wilayah jajahan Belanda. Itu menjelaskan kalau Anda memiliki darah Indonesia. Joel Veltman sendiri merupakan bek 32 tahun yang selalu bermain di klub top Eropa. Sebelum hijrah ke Brighton, Veltman sudah bersama ayah Amsterdam selama 10 tahun lebih semenjak di akademi dan akhirnya pindah ke Liga Inggris sejak musim 2020-2021. Meski sudah dipastikan memiliki darah blasteran Indonesia-Belanda, Joel Veltman sejatinya sudah tak bisa membela timnas. Lantaran bek 32 tahun ini sempat telah mencatatkan 28 caps bersama timnas Belanda dengan koleksi 2 gol dari 2013 hingga 2020. Joel Veltman hampir selalu dipanggil timnas pusat. Pernah bermain di Piala Dunia 2014 sampai Euro 2020 menjadi turnamen terakhirnya bersama Belanda. Maksud dari pernyataan Joel Veltman sendiri sebenarnya bukan ingin memberikan harapan, melainkan hanya berangan-angan. Jika dirinya masih bisa dan dibutuhkan, pasti mau menjadi WNI untuk membela timnas Indonesia. Dari sini kelihatan bagaimana Nusantara mulai hangat jadi perbincangan di Eropa. Beda dengan negara tetangga yang selalu salah klaim.
Malaysia akui belum mampu tiru Indonesia. Seperti diketahui, Malaysia memang menjadi salah satu negara tetangga yang ingin meniru langkah gebrakan Indonesia dalam bidang sepak bola nasional. Harimau Malaya merasa tertinggal, ingin meniru sejumlah cara yang dilakukan oleh PSSI. Namun pada kenyataannya hal tersebut susah ditiru. Kini prestasi timnas Indonesia sebagai yang terbaik di ASEAN diakui oleh media Malaysia, Stadium Astro, yang juga mengapresiasi langkah cemerlang Indonesia. Dalam artikelnya, mereka mengakui skuad Garuda berkembang pesat di berbagai kelompok umur tim nasional. Skuad sepak bola Indonesia resmi dinobatkan sebagai tim dengan perkembangan paling menonjol sepanjang 2024 dengan berbagai prestasi luar biasa dari setiap level tim, tulis artikel Stadium Astro. Ya, di saat negara-negara seperti Vietnam, Thailand, dan Malaysia masih stagnan, skuad Garuda berhasil menjaga marwah sepak bola Asia Tenggara di kualifikasi Piala Dunia 2026. Masalah-masalah pemain keturunan dan naturalisasi Malaysia. Susahnya Malaysia meniru apa yang dilakukan Indonesia sebenarnya ada banyak faktor. Mungkin memang banyak penolakan dari sejumlah pemain keturunan berkualitas Eropa mereka seperti Mas Jel, hingga salah klaim, yang mana ini sudah banyak lah, teman-teman juga pasti sudah tahu ya kan? Tapi masalah lain juga masih jadi problem bagi sejumlah fans, adalah kurangnya nasionalisme pemain naturalisasi Malaysia sendiri. Sejumlah punggawa seperti nggak bermain memakai hati. Entah kenapa bisa demikian, yang jelas ini merupakan masalah besar sih. Mengingat membela tim nasional gak dibayar pakai uang, biasanya nasionalisme lah yang membuat jiwa mereka terbakar semangatnya. Kalau nggak nasionalis, gimana caranya bisa semangat? Kualitas pemain naturalisasi yang sudah ada di timnas Malaysia sekarang juga jadi sorotan. Kebanyakan dari liga lokal saja. Entah pemain asli kelahiran Malaysia, keturunan, maupun naturalisasi nggak terlihat perbedaan kualitasnya. Sangat berbeda dengan apa yang didapatkan Indonesia dengan diaspora Eropa, ya kan? Gak cuma sama Indonesia, Malaysia juga kalah saing dengan Vietnam. Ya, soal pemain naturalisasi, ternyata Vietnam justru lebih beruntung ataupun lebih menarik. Sejumlah punggawa yang tidak lahir di Vietnam sama-sama nasionalis juga membela tim nasional. Seperti Rafael Son contohnya, yang diubah menjadi Nguyen Xuan Son dan dia sangat bangga. Bahkan dalam unggahannya dia meminta untuk dipanggil sebagai Nguyen Xuan Son saja agar lebih melokal. Mungkin ini juga mirip dengan panggilan sejumlah pemain Garuda seperti Bang Pais, Mang Ole, dan Bang Jai yang pernah viral sampai ke telinga fans Venezia di Italia. Secara kualitas nampaknya naturalisasi Vietnam juga lebih berkualitas sih. Terbukti Swanson bisa menggendong di AFF 2024 coy. Ya, terlepas dari apapun, seharusnya kita bersyukur beruntung punya pemain keturunan berkualitas. Harus berterima kasih juga kepada Pak Erik yang selalu ingin bekerja lebih ekstra untuk tim nasional. Bayangin kalau bukan beliau, emang bisa lobby-lobby FIFA sampai memproses pemain keturunan cuma hitungan hari. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.